Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi bi ni'matillah tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari kitab Ashru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah tentang istiqamah, 10 kaidah tentang istiqamah, buah karya dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, adalah sampai kepada kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 yang berbunyi thamratul istiqamah fid dunya al-istiqamah ala sirati yaumil qiyamah, bahwa buah dari istiqamah dalam kehidupan dunia adalah istiqamah ketika melintasi sirat atau jembatan atau titian di negeri akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita ulangi terlebih dahulu dari kaidah-kaidah yang telah kita lewatkan. Paling tidak ada 7 kaidah yang telah kita jelaskan, yang kita telah terangkan dari 10 kaidah-kaidah istiqamah. Kita sedikit mengulangi, dan insyaallah hal ini akan bermanfaat bagi kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama, apa bunyinya kaidah yang pertama? Yaitu al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyatun. Istiqamah merupakan karunia ilahi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kaidah yang pertama ini dijelaskan oleh muallif kitab, oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, bahwasanya Allah lah yang maha berkehendak untuk memberikan hidayah atau hidayah taufiknya kepada siapa yang dia inginkan dari para hamba. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah taufik kepada siapa yang diinginkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah tersebut terhadap siapa yang diinginkannya pula. Maka inilah yang kita lihat dari sekian banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya, di antaranya dalam surat An-Nur ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dengan demikian hendaknya kita selalu meminta, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah tersebut, agar hati kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berjalan di atas manhaj yang benar, berjalan di atas tauhid, dan berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya setiap hari kita telah meminta hidayah tersebut kepada Rabbul Alamin. Paling tidak dalam salat kita 17 kali minimal kita meminta hidayah tersebut. Ayat yang sering kita baca untuk meminta hidayah kepada Allah itu apa? Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah yang selalu kita minta. Setiap hari kita memohon hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tetap istiqamah di atas kebaikan-kebaikan, istiqamah di atas agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita hendaknya berdoa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita tentang hal ini. Doa dari Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Atau doa Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi memberikan doa secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib dan secara umum kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, dalam sabdanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, ya Ali kul, wahai Ali, ucapkanlah olehmu, yakni dalam doamu itu, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku selalu petunjukmu dan saddidni, cocokkanlah amalku dengan contoh nabimu, cocokkanlah amalku dengan contoh nabimu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesimpulan dari kaidah yang pertama, bahwa sekali lagi istiqamah merupakan karunia ilahi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita wajib memohon dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan hidayah taufiknya kepada hati kita, agar hati kita dapat istiqamah di atas kebaikan-kebaikan, istiqamah di atas manhaj salaf, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kepada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua adalah haqiqatul istiqamah, luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah itu adalah komitmen di atas manhaj yang lurus, jalan yang lurus. Nah, di sini bisa kita atau telah kita jelaskan dari keterangan para ulama, baik dari kalangan para sahabat Nabi, kemudian para ulama dari generasi-generasi berikutnya, tentang hakikat dari istiqamah. Nah, sekarang kita ambil satu atau dua dari keterangan para sahabat Nabi mengenai hakikat istiqamah itu. Dikatakan tadi adalah komitmen di atas manhaj yang lurus, jalan yang lurus. Di antaranya keterangan dari sahabat yang mulia, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, tatkala beliau menafsirkan ayat yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap istiqamah. Kata yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, orang-orang yang istiqamah di sini adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a, yaitu orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni istiqamah di atas tauhidnya, senantiasa istiqamah di atas tauhid dan tidak mau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya di dunia. Inilah para hamba Allah yang istiqamah, dan ini merupakan hakikat dari istiqamah, yaitu istiqamah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat keterangan yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menjelaskan tentang orang-orang yang istiqamah. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma,
ay istaqamu ala ada'i faraidhihi, yaitu istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Ini keterangan dari siapa tadi? Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridainya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa dapat menunaikan agama Islam dengan baik, dengan benar, dia berada di atas tauhidnya, selama hidupnya tidak mau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, maka ini dikatakan sebagai orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah, ya, di atas jalan yang lurus. Dan semoga kita semua mendapatkan atau dapat beristiqamah di dalam agama ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga secara cepat, ya. Kaidah yang ketiga adalah aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati atau qalbu. Tentu hal ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang istiqamahnya hati dari hadis Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya yang istiqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa dikatakan hati yang istiqamah ini? Yani sumbernya adalah hati yang istiqamah, maka yang lain pun dari anggota tubuh manusia lainnya juga akan istiqamah. Jawabannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang sangat populer sekali, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan kalbu atau hati pada diri manusia, pada tubuh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika dia sudah rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah qalbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari keterangan Nabi di sini, dari dua hadis Nabi tadi, hendaknya kita semua memperhatikan hati kita masing-masing. Fokus dengan hati kita masing-masing. Jangan kita fokus dengan hati orang. Jangan kita lihat kepada hati orang. Lihatlah, perhatikanlah hati kita masing-masing. Berusahalah untuk membersihkan hati kita masing-masing, karena pada dasarnya nanti di negeri akhirat, siapa hamba yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan berbagai macam nikmat di negeri akhirat, tentu adalah hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tiada lagi bermanfaat harta dan keturunan kecuali hamba yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang baik, yaitu hati yang istiqamah di atas agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan kaidah yang ketiga, bahwa pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati.
Kemudian kita melanjut kepada kaidah yang berikutnya, kaidah yang keempat yang berbunyi al-istiqamatul matlubah minal abdi hiya sadad fa illam yaqdir fal muqarabah. Syekh Abdul Razak mengatakan kepada kita tentang kaidah yang keempat ini, bahwa istiqamah yang diharapkan dari seorang hamba itu adalah as-sadad, yaitu tepat, sesuai, cocok dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam beramal, di dalam beragama ini, yang diharapkan itu adalah as-sadad, yakni tepat sekali, cocok sekali dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa yang dituntut dalam beragama itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Maka jika seorang belum sampai kepada ketepatan dalam mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan tepat sekali di dalam mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang berikutnya adalah fa illam yaqdir fal muqarabah, yaitu diusahakan untuk semakin mendekat dengan contoh Rasul dalam beragama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang keempat ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushadad din illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, sungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah, yakni mudah dipelajari, mudah difahami, mudah pula diamalkan. Wala yushadad din illa ghalabah, dan tidak ada yang mempersulit agama ini melainkan dia akan binasa, dia akan sengsara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaddidu, maka wajib bagi kalian untuk cocok, untuk tepat di dalam beragama dengan contohku. Wa qaribu, atau berusahalah untuk semakin mendekat kepada contoh Nabi dalam beragama. Wa abshiru, maka akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang mulia yang menjelaskan kepada kita tentang beragama, bagaimana kita itu beragama, yaitu hendaknya kita berusaha untuk mencari kualitas dalam beragama. Maka hendaknya kita belajar dan terus mempelajari agama Islam ini agar semakin jelas bagi kita bagaimana kita beragama, apa contoh-contoh Rasul mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, apa contoh Rasul mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini semua hendaknya kita pelajari. Ini semua hendaknya kita pelajari, kita fahami, dan kita amalkan. Maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini isi dari kesimpulan dan isi dari kaidah yang keempat. Kemudian kita lihat kaidah yang kelima secara cepat juga. Syekh Abdul Razak mengatakan kepada kita, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Istiqamah itu, kata beliau, berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan niat. Kaidah yang kelima ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas radhiyallahu taala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh
wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya yang istiqamah, dan tidak akan hati seorang hamba istiqamah sampai lisannya yang istiqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan lisan, tentu karena lisan ini merupakan juru bicara dari hati manusia. Dialah yang mengungkapkan isi hati manusia, dialah yang menjelaskan, yang menerangkan apa yang terdapat pada hati manusia. Maka lisan kecil bentuknya, namun apa yang keluar darinya bisa berdampak besar. Apakah dampak baik yang keluar darinya, ataukah dampak buruk wal'iyadzubillah yang keluar dari lisan tersebut? Maka Nabi SAW mewajibkan kepada kita untuk menjaga lisan kita, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang mulia, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis yang mulia ini. Kata beliau, man arada ay yatakallama falyufakkir awwala. Barang siapa yang ingin berbicara, hendaknya dia berfikir terlebih dahulu. Yakni jika dalam pembicaraannya terdapat kebaikan, silakan dia berbicara. Namun jika dalam pembicaraannya tidak terdapat kebaikan, maka diamlah, jangan berbicara. Inilah keterangan dari beliau dari hadis Nabi yang mulia tadi, yang menunjukkan tentang kewajiban kita untuk menjaga lisan kita masing-masing. Jangan sampai lisan kita ini, yakni kelak di negeri akhirat wal'iyadzubillah, dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang kelima yang telah kita jelaskan. Kemudian kaidah yang keenam sekarang, melanjut kepada kaidah yang berikutnya, kaidah yang keenam. Bunyi dari kaidah yang keenam adalah la takunul istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillahi. Istiqamah tidak akan tegak kecuali dengan tiga unsur ini. Yang pertama, lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, billahi, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ala amrillah, di atas petunjuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah oleh para jamaah bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka semua adalah orang-orang yang istiqamah dalam beragama, sebaik-baik generasi umat Islam. Maka lihatlah pada diri mereka semuanya, terdapat pada diri mereka tiga unsur yang tadi dijelaskan, yang tadi telah disebutkan. Unsur yang pertama adalah lillahi ta'ala, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana para sahabat ikhlasnya dalam beragama, maka tiada bandingnya dalam keikhlasan mereka dalam beragama, karena mereka langsung mencontoh kepada keikhlasan Nabi SAW, mendapatkan didikan, bimbingan, arahan dari Nabi SAW. Kemudian unsur yang kedua adalah billahi, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh para sahabat dalam hal ini semuanya mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga mereka dapat istiqamah
di dalam beragama Islam. Dan unsur yang terakhir, yang ketiga adalah ala amrillah, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh para sahabat berjalan di atas petunjuk-petunjuk agama yang benar, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada di antara mereka yang menyimpang dalam hal ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah langsung untuk istiqamah kepada Nabi, kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir, wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintah bersama orang-orang yang bertaubat, dan janganlah kalian melampaui batas, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang keenam yang telah kita jelaskan juga. Kemudian kaidah yang ketujuh yang telah kita jelaskan adalah berbunyi, alal abdi mahma istaqam alla yattaqil ala amalih. Artinya bahwa seorang hamba walaupun dia telah berusaha dengan maksimal untuk istiqamah, maka jangan dia bersandar hanya kepada amalnya semata. Jangan dia bersandar hanya kepada amalnya semata. Nah, di sini pengertiannya pertama boleh jadi yakni ketika seorang beramal, ketika seorang beribadah, maka dia tertipu dengan ibadahnya. Dia merasa ibadahnya sudah banyak, ibadahnya sudah bagus, namun dalam penilaian Rabbul Alamin tidaklah demikian. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah di dunia ini maghrur mereka, tertipu dengan melihat amalnya yang banyak, amalnya yang masya Allah, ya. Ini tertipu. Atau yang kedua maknanya adalah bahwa di antara para hamba Allah juga tertipu, yakni mereka merasa bahwa amal-amalnya lah yang dapat memasukkannya ke dalam surga kelak. Amal-amalnya yang dapat memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahwa pada dasarnya seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah itu adalah dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim menjelaskan hal ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Kita masuk kepada kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 yang akan menjelaskan kepada kita tentang thamrah, yakni buah dari istiqamah. Thamratul istiqamah, buah dari istiqamah selama hidup di dunia. Ya, kita baca terlebih dahulu bunyi dari kaidah yang ke-8, yaitu kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, thamratul istiqamati fid dunya al-istiqamatu ala sirati yaumil qiyamah. Kata beliau, buah dari istiqamah dalam kehidupan dunia adalah istiqamah di atas sirat, titian, jembatan yang melintasi neraka di negeri akhirat kelak. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang berusaha, berupaya untuk istiqamah dalam kehidupan di dunia ini, kehidupan yang sementara di dunia ini, maka dia akan mendapatkan buah yang manis kelak di negeri akhirat, yaitu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melintasi titian jembatan sirat yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang terbentang di atas neraka wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah.
maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melintas sirat tersebut dan sampai dia di hadapan surga yang diinginkannya, yang diimpikannya, yang diinginkan dalam kehidupannya ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan bunyi dari kaidah yang ke-8. Nah, sekarang kita akan baca keterangan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang kaidah yang ke-8 ini. Beliau mengatakan kepada kita, man hudiya fid dunya ila siratillahil mustaqim hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim al mansub ala matni jahannam. Barang siapa diberikan petunjuk dalam kehidupan dunia untuk berjalan di atas jalan Allah yang lurus, maka kelak akan diberikan petunjuk pula di negeri akhirat agar ia dapat melintasi sirat, yakni jembatan yang lurus yang terbentang di atas neraka jahannam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita renungkan yang seperti ini. Kita dapat merenungi yang seperti ini, dan ini merupakan kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ketahuilah bahwa bersikap istiqamah dalam kehidupan di dunia ini sangatlah sulit. Sangatlah sulit sekali. Berat terasa oleh kita untuk istiqamah dalam kehidupan di dunia ini, apalagi kita mengarungi kehidupan di zaman sekarang penuh dengan berbagai macam rintangan, tantangan, ya, dan berbagai macam cobaan, ujian datang kepada kita. Maka barang siapa yang berusaha berupaya dengan ikhlas dan maksimal dalam beragama ini, maka mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agama yang mulia, istiqamah di atas manhaj salaf, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kehidupan, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di negeri akhirat, ketika kita melintas sirat di negeri akhirat kelak, juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berusaha di dunia untuk istiqamah, maka nanti di negeri akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melintasi sirat di negeri akhirat kelak. Dan inilah yang kita harapkan, agar kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melintas sirat, jembatan atau titian di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat di sini keterangan berikutnya lagi tentang sifat dari sirat, ya, yang ada di negeri akhirat. Fa yaumil qiyamah, kata beliau, yunsabu siratun ala matni jahannam ahaddu minas sayfi wa adaqqu minas sya'rati, kata beliau. Di negeri akhirat kelak akan dibentangkan sirat, jembatan atau titian, ala matni jahannam, yang melintasi neraka jahannam, yang mana sirat tersebut ahaddu, lebih tajam, minas sayfi, dari sebilah pedang, wa adaqqu minas sya'rati, dan lebih tipis dari sehelai rambut, ya, lebih tipis dari sehelai rambut. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana, yakni jembatan tersebut yang sangat tajam, yang sangat tipis, yang diambil keterangan ini dari hadis Nabi SAW, yaitu Nabi sendiri menjelaskan bahwa sirat
jembatan atau titian di negeri akhirat itu ahaddu minas saifi, lebih tajam dari sebilah pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana pedang yang tajam, maka ini lebih tajam lagi, ya. Dan yang kedua adalah adaqqu minasya'rah, lebih tipis dari sehelai rambut. Ya, di mana rambut seorang kalau dilihat ya tipis, ya, maka ini lebih tipis lagi. Ini lebih tipis lagi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang beredar di tengah masyarakat tentang jembatan atau titian atau sirat di negeri akhirat itu, ya, yang beredar di tengah masyarakat adalah yaitu lebih tipis atau bagaikan rambut dibelah berapa? Rambut dibelah 7, bagaikan rambut dibelah 7. Maka ini bukan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keterangan dari Nabi yang merupakan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa sirat tersebut adalah lebih tajam dari sebilah pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut, ya, lebih tipis dari sehelai rambut. Wallahu taala alam. Kemudian kita lihat di sini keterangan dari Syekh Abdul Razak kembali. Beliau mengatakan kepada kita, wa yu'marun nas bil murur alaihi wa tafawatuna fi mururihim alaihi tafawutahum fil a'mali wal istiqamati ala siratillahil mustaqim fi hadhil hayatid dunya, kata beliau. Ya, artinya bahwa manusia nanti di negeri akhirat, semua manusia di negeri akhirat akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melintasi sirat tersebut yang ada di negeri akhirat. Ya, semua manusia yang berimannya ataupun yang kafirnya, semua akan diperintahkan untuk melintasi sirat, yang mana sirat tersebut, ya, terbentang di atas neraka Jahannam, wal iyadzu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Bisa kita bayangkan, bisa para jamaah bayangkan, ya, kalau di negeri kita misalnya, ya, di negeri kita ada jembatan, ya, apalagi di berbagai daerah itu banyak jembatan-jembatan gantung, ya, jembatan-jembatan gantung, ya, yang jembatan tersebut dia bisa bergoyang, ya, ke kanan ke kiri dan seterusnya, yang melintasi sungai, melintasi lembah atau yang semisalnya. Maka bagi sebagian orang pemandangan seperti ini sangat mengerikan. Bagi sebagian orang pemandangan seperti ini sangat-sangat mengerikan. Karena apa? Karena jembatan tersebut dia tidak tetap, dia bergoyang, ya, bergoyang begitu, karena terbuat dari bambu atau akar pohon atau yang semisal, ya, tidak permanen. Bukanlah jembatan yang permanen yang biasa kita lihat di zaman sekarang ini. Maka sekali lagi bagi sebagian orang pemandangan seperti ini sangat menakutkan sekali, sangat mengerikan sekali. Apalagi kalau, ya, di sungai yang dilintasi oleh jembatan tersebut, ya, penuh dengan buayanya misalnya, ya, binatang buasnya, ya, maka ini lebih mengerikan lagi, lebih mengerikan lagi. Lalu bagaimana, ya, berkaitan dengan sirat, jembatan yang berada di negeri akhirat kelak? Silakan bagi para jamaah untuk membayangkannya. Silakan bagi para jamaah untuk membayangkan bagaimana ngerinya jembatan tersebut, karena jembatan itu melintasi neraka Jahannam, neraka Jahannam, wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka Jahannam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak di negeri akhirat dapat melintasi sirat dengan baik, dengan cepat, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sekali lagi beliau mengatakan di sini bahwa semua manusia akan diperintahkan untuk melintasi sirat di negeri akhirat, dan masing-masing mereka berbeda-beda di dalam melintasi sirat tersebut. Tentunya sebagaimana amal-amal mereka selama hidup di dunia, dan tergantung dengan keistiqomahan mereka dalam beragama ini, dalam kehidupan dunia mereka. Jadi sekali lagi bahwa manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat, beraneka ragam ketika mereka melintasi sirat di negeri akhirat kelak. Dan itu semua tergantung dengan amal-amal mereka selama hidup di dunia, tergantung dengan sikap istiqomah mereka selama hidup di dunia. Kalaulah amal mereka amal baik, amal yang saleh, dan mereka dapat istiqomah dalam kehidupan di dunia, maka ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melintasi sirat di negeri akhirat, dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebalikannya, jika ada di antara para hamba yang tidak istiqamah selama hidup di dunia dan banyak melakukan amal-amal talih, yakni amal-amal buruk, wal iyadzu billah, nanti di negeri akhirat tidak akan bisa melintas sirat, tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala melintasi sirat, dan akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Abdul Razak membawakan keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan kepada kita, faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratillahil mustaqim alladhi arsala bihi rusulah wa anzala bihi kutubah, hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannatihi wa dari thawabih wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha siratil ladhi nasabahu Allahu li'ibadihi fi hadhihi ad-dar, yakunu thubut qadamih ala siratil mansub ala matni jahannam. Kata beliau, barang siapa diberikan hidayah dalam kehidupan dunia untuk berjalan di atas jalan Allah yang lurus, yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, yakni jalan yang lurus ini ya adalah risalah yang dibawa oleh para rasul, jalan yang benar, jalan agama yang lurus adalah yang dibawa oleh para rasul. Wa anzala bihi kutubah, yang jalan yang lurus ini adalah yakni yang Allah turunkan ya di dalam kitab-kitabnya, atau yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitabnya, kitab sucinya, maka akan diberikan petunjuk di negeri akhirat untuk dapat melintasi sirat atau jembatan atau titian yang menghubungkan ya atau yang terhubung dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ujung dari jembatan tersebut, di ujung dari sirat tersebut ya ada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sirat ini panjang, melintasi neraka jahanam. Apabila seorang hamba selamat di dalam melintasi sirat tersebut, maka dia akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Akan disampaikan, akan ya sampai dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa dar thawabih,
dan tempat ya yakni berkumpulnya ganjaran atau pahala-pahala. Wa ala qadri thubuti qadamil 'abdi 'ala hadha as-siratil ladzi nasabahu Allah li 'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubutu qadamihi 'ala as-siratil mansub 'ala matni jahannam. Dikatakan oleh beliau, yakni sejauh mana keteguhan seorang hamba di dalam istiqamahnya itu, sejauh mana keteguhannya, sejauh mana ya yakni kemampuannya di dalam bersikap istiqamah dalam kehidupan di dunianya, maka di sanalah letak selamat atau tidaknya seorang hamba ketika dia melintas sirat di negeri akhirat. yakni apabila seorang hamba dia mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk istiqamah dalam kehidupan di dunia sampai akhir kehidupannya, maka kelak di negeri akhirat juga akan mampu melintasi sirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan akan sampai dia kepada atau di hadapan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jika istiqamahnya tidaklah baik, tidaklah benar, di dunia dapat dikatakan tidak istiqamah atau menyimpang dari istiqamah, maka nanti di negeri akhirat tidak akan mampu melintas sirat yang terbentang yakni di atas neraka jahannam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ini semua tergantung dengan kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana si hamba nanti di akhirat, maka tergantung dalam kehidupannya di dunia ini. Apabila dalam kehidupan di dunia ini yang sementara ini dia dapat maksimal dalam istiqomahnya, maksimal dalam beragamanya, maka nanti di akhirat akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melintas sirat di negeri akhirat kelak. Dan jika dalam kehidupan di dunia ini si hamba tidak menyadari kehidupannya dan tidak istiqamah bahwa dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya dia sebagai hamba Allah, namun dalam kehidupan di dunia dia berbuat syirik, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beragamanya dia menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia. Di dalam bermanhaj dia tidak berjalan di atas manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yakni menyimpang dalam kehidupan beragamanya, maka nanti di negeri akhirat tidak akan dapat melintas sirat, tidak akan bisa melintas sirat dan akan masuk wal iyadzu billah ke dalam api neraka atau neraka jahannam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bahwa manusia ini bermacam-macam. Manusia ini bertingkat-tingkat keadaan dalam beragamanya, bertingkat-tingkat dalam keistiqomahannya. Ada yang istiqomahnya tinggi, luar biasa bagusnya, ada yang sedang, ada yang lemah, ada yang tidak istiqomah sama sekali. Maka lihatlah bagaimana nanti mereka ketika melintas sirat di negeri akhirat, maka ini pun akan bertingkat-tingkat, akan bergolong-golong. Manusia akan berada dalam kelompok-kelompoknya. Kita akan lihat keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim yang tentunya diambil dari hadis Nabi SAW tentang keadaan manusia nanti di negeri akhirat tatkala mereka melintasi sirat. Dikatakan di sini, wa ala qadri sayrihi ala hadhihi sirati yakunu sayruhu ala dzaka sirat faminhum man yamurru kal barqi wa minhum man yamurru kat tarfi wa minhum man yamurru kar rih wa minhum man yamurru kashadir rikab wa minhum man yas'a sa'yan
wa minhum may yamshi mashyan, wa minhum may yahbu habwan, wa minhum al-makhdush al-musallam, wa minhumul mukardas fin nar, falyanzur al-'abdu sayrahu ala dhalika as-sirati min sayrihi ala hadha hadwa al-qudzati bil qudzah jazaan wifaqa hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dikatakan kembali oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, di sini akan diterangkan tentang kelompok-kelompok manusia, golongan-golongan manusia ketika melintasi sirat di negeri akhirat nanti. Bagaimana beliau menerangkan kepada kita, yaitu sejauh mana ya seorang hamba dalam beristiqamah ini dalam kehidupan di dunia ini, maka sejauh itu pula, atau yakni sejauh mana ketika seorang hamba untuk istiqamah dalam kehidupannya di dunia ini, maka begitulah nanti dalam kehidupannya di akhirat tatkala dia melintasi sirat yang menghubungkan ya dengan surga Allah Subhanahu wa taala, yang sirat tersebut melintasi neraka jahanam. Maka kata beliau, ada di antara manusia, ini kelompok yang bagus sekali, yang melintas sirat. Ada di antara manusia yang melintas sirat itu kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Kilat yang menyambar cepat sekali melintas sirat. Maka dia atau mereka ini telah berada di ujung sirat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang pertama yang dapat melintas sirat dengan kecepatan yang sangat cepat sekali, seperti kilat yang menyambar, ya, seperti kilat yang menyambar, kalbarq. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan golongan yang pertama ini adalah dari kalangan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mereka-mereka yang berusaha untuk seperti keimanannya para nabi, para rasul, yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia, dapat istiqamah dengan maksimal dalam kehidupannya di dunia ini, dan wafatnya pun dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Maka nanti di akhirat akan dapat melintasi sirat dengan kecepatan yang sungguh luar biasa, kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Inilah golongan yang pertama dari golongan-golongan manusia ketika mereka melintas sirat. Kemudian golongan yang kedua, wa minhum may yamurru katarfi, dan di antara manusia ada yang melintasi sirat itu katarfi, seperti kedipan mata, ya, seperti kedipan mata. Dalam sekejap mata dia bisa sampai di ujung sirat tersebut. Ini juga menggambarkan kecepatan yang luar biasa, ya, kecepatan yang luar biasa. Namun tentunya di bawah dari yang pertama tadi, di bawah dari yang pertama. Golongan yang kedua ini tadi dikatakan seperti apa? Katorfi, seperti kedipan mata. Dalam sekejap mata begitu kurang lebih, dia, para hamba ini sudah sampai di ujung dari sirat tersebut. Selamat mereka melintasi titian jembatan yang melintasi neraka jahanam. Inilah golongan manusia yang kedua. Golongan manusia yang kedua yang juga cepat sekali di dalam melintas sirat. Kemudian golongan yang ketiga dikatakan di sini, wa minhum man yamurru karrih, dan di antara manusia ada yang melintasi sirat tersebut dengan kecepatan seperti angin yang berhembus dengan cepat sekali. Angin yang berhembus dengan cepat sekali. Nah, ini golongan yang ketiga yang juga dikatakan
ya, yakni yang cepat di dalam melintas sirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti angin yang menyambar dengan cepat sekali, maka mereka telah berada di ujung dari sirat tersebut, ya, di hadapan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat. Golongan yang keempat adalah wa minhum man yamurru kasyadir rikab, dan di antara manusia ada yang melintasi sirat itu dengan kecepatan seperti kasyadir rikab, seperti orang yang mengendarai kuda yang sangat cepat, larinya sangat cepat sekali, ya, kuda mengendarai kuda yang sangat cepat sekali, ya. Nah, inilah di antara golongan manusia ada yang melintas sirat tersebut dengan kecepatan, ya, seperti kecepatan seekor kuda yang berlari dengan cepatnya. Ini golongan yang keempat. Kemudian golongan yang berikutnya, yang kelima, wa minhum may yas'a sa'yan, dan di antara manusia ada yang melintas sirat tersebut dengan berlari, ya, dengan lari yang sangat cepat. Nah, ini berlari, ya, berlari dengan lari yang sangat cepat sekali, ya. Jadi ini golongan manusia yang kelima ketika melintas sirat tersebut dengan kecepatan seperti ini, dengan kecepatan seperti ini, yaitu berlari dengan lari yang cepat. Kemudian yang berikutnya lagi dari golongan manusia, wa minhum may yamshi mashyan, dan ada pula di antara manusia ketika melintas sirat kecepatannya seperti orang yang berjalan, seperti orang yang berjalan dengan jalan yang cepat, ya, orang yang berjalan dikatakan mayyamshi masyan, ya. Nah, ini ada di antara manusia yang seperti ini nanti di negeri akhirat ketika melintasi sirat di negeri akhirat kelak. Kemudian ada lagi di antara manusia yang melintas sirat, wa minhum may yahbu habwan, dan ada pula di antara mereka yang melintas sirat dengan cara merangkak, ya, merangkak. Nah, tentunya bisa kita bayangkan bagaimana orang merangkak, bagaimana anak kecil, ya, bayi, ya, sekian bulan ketika belajar untuk merangkak, ya, merangkak dia. Nah, begitulah kurang lebih, ya, kurang lebih ketika melintas sirat, ya, dengan pelan sekali, dengan merangkak dia, wal iyadzu billah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah seperti golongan yang seperti ini, ya, dengan susah payah dia melintas sirat yang sangat panjang itu, yang melintasi neraka jahanam. Bayangkan melintasi neraka jahanam sambil merangkak di atas sirat, di atas sirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan-golongan berikutnya yang tentunya mereka, ya, yakni mendapatkan kesulitan yang sangat-sangat besar sekali tatkala melintas sirat, yakni ada yang melintas sirat tidak lama kemudian jatuh ke neraka jahanam, atau belum lagi melintas sirat, ya, begitu akan melangkah dia langsung terjatuh ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Dan inilah kebanyakan manusia kelak, yakni keadaan manusia seperti itulah, ya, ketika mereka melintas sirat, yakni mereka bertingkat-tingkat, mereka bergolong-golongan tatkala melintasi sirat di negeri akhirat kelak. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala melintas sirat, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat dengan cepat melintas sirat di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, falyanzur al-'abdu sayrahu 'ala dzalika sirat min sayrihi 'ala hadza hadwa al-qudzati bil qudza jazaa'an wifaqa. Hendaknya seorang hamba dapat melihat, ya, dapat melihat dalam kehidupan di dunia ini ketika dia melintasi kehidupan di dunia yang fana ini. Bagaimana ketika dia melintasi kehidupan dunia yang fana ini,
apakah dia melintasinya dengan istiqamah atau tidak, maka demikian pula lah ketika ia nanti di negeri akhirat tatkala akan melintas sirat, maka semuanya itu tergantung dengan kehidupannya dahulu di dunia. Jazaa wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 90, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Yani tidaklah kalian diganjar, tidaklah kalian dibalas melainkan dengan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia. Yani tidaklah kalian dibalas, diganjar, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat kecuali dengan apa yang kalian usahakan selama hidup di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini diberikan hidayah taufik olehnya untuk dapat istiqamah dalam kehidupan di dunia, agar kita nanti di negeri akhirat istiqamah di dalam melintasi sirat di negeri akhirat kelak. Kemudian masih kita dengarkan keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim di sini. Beliau mengatakan kepada kita, wal yanzur asyubhat wasyahawati allati ta'uquhu an sayrihi ala hadha siratil mustaqim fa innaha al-kalalib allati bijambatay dhaka sirat takhtafuhu wa ta'uquhu 'anil mururi 'alayhi fa in kathurat huna wa qawiyat fakadzalika hiya hunak wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Ya, artinya hendaknya seorang hamba dapat melihat kepada syubhat dan syahwat yang dapat merintanginya di dalam bersikap istiqamah dalam kehidupan di dunia ini. Nah, di sini Syekh Abdul Razak mengingatkan kepada kita tentang dua hal, yaitu syubhat dan syahwat, di mana syubhat dan syahwat ini dapat merintangi, dapat mencegah seorang hamba untuk istiqamah dalam hidupnya di dunia ini. Maka hendaknya dia melihat kepada syubhat dan syahwat tersebut, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Sekali lagi, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, hendaknya seorang hamba dia dapat melihat kepada dua rintangan dalam hidupnya, syubhat dan syahwat, yang mana keduanya kelak di negeri akhirat akan menjelma, ya, menjelma al-kalalib, yaitu kail-kail api neraka. Kail-kail api neraka yang akan mengail siapa saja dari para hamba tatkala mereka melintasi sirat. Jadi sirat, jembatan atau titian yang melintasi neraka jahanam itu, di kanan kirinya terdapat kalalib. Ya, kalalib atau kail-kail neraka yang dapat mengail siapa saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika si hamba ya dapat dikail dengan kail api neraka tersebut, maka dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Dan dua kail ini yang ada di samping kanan kiri dari sirat tersebut adalah syubhat dan syahwat, jelmaan dari syubhat dan syahwat. Nah, di sini dibawakan ayat yang terakhir, ayat yang mengakhiri perkataan dari Imam Ibnul Qayyim yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu berbuat kezaliman, ya, berbuat kezaliman terhadap hambanya, ya, barang sedikit pun juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak berbuat zalim kepada para hamba, dan dalam kehidupan dunia diserahkan kepada para hamba pada dasarnya untuk memilih kehidupannya, apakah jalan lurus yang akan dia tempuh atau jalan yang menyimpang yang akan dia tempuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang hal ini, wa hadainahum najdain,
Kami berikan kepada mereka dua jalan. Ini jalan yang lurus ada, jalan yang menyimpang juga ada. Maka diserahkan kepada para hamba. Barang siapa yang ingin mengambil jalan yang lurus, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan barang siapa yang mengambil jalan yang menyimpang tadi, maka akan mendapatkan keburukan-keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengamalkan atau mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, pasti dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengamalkan atau mengerjakan keburukan walaupun seberat atau sebesar biji zarrah, dia juga akan melihat balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaknya kita berusaha dan berusahalah untuk senantiasa istiqamah dalam agama ini, berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di negeri akhirat memberikan kemudahan kepada kita di dalam melintas sirat di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir di sini keterangan dari muallif kitab atau pengarang kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan kepada kita, man kana fi hadhihi al-hayati dunya takhtafuhu syubhat wasyahawat 'anis siratal mustaqim fa satukhtafuhu al-kalalib allati 'ala jambatay as-sirat yaum al-qiyamah mithla ma khatafathu syubhat wasyahawat fid dunya. Maka barang siapa dalam kehidupan di dunia ini terjerumus kepada syubhat ataupun syahwat dari melintasi jalan yang lurus dalam kehidupan di dunia ini, mestinya seorang hamba berjalan di atas jalan yang lurus, namun dia dapat terjerumus kepada syubhat atau syahwat, maka nanti di negeri akhirat dia pun akan mendapatkan kail neraka jahanam yang berada di samping kanan kiri sirat atau jembatan tersebut, sebagaimana dahulu di dunia dia dapat dikail oleh syubhatnya atau syahwatnya dalam kehidupan di dunia, maka di negeri akhirat juga ia dapat dikail oleh kail api neraka, wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, inilah kurang lebih penjelasan di sini dari kaidah yang ke-8, dan saya kira cukup sampai di sini penjelasan pada sore hari ini berkaitan dengan kaidah yang ke-8, dan insyaallah taala kita akan masuki pada pembahasan berikutnya kepada kaidah yang ke-9 dan ke-10 insyaallah taala. Dan silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah berkaitan dengan materi yang telah disampaikan pada sore hari ini. Dan ingat sekali lagi bahwa pertanyaan tidak keluar dari materi yang disampaikan di sore hari ini. Ada pertanyaan yang telah sampai, apakah orang yang melakukan bid'ah selama hidup di dunia tidak bisa melintasi sirat di negeri akhirat? Yakni yang berarti dia akan masuk ke dalam neraka. Yang pertama tentunya kita lihat di sini bahwa ini semua berkaitan dengan masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian, jika si hamba dalam kehidupan di dunia ini melakukan bid'ah-bid'ah dan kesalahan-kesalahan dalam beragama dengan dasar kebodohan, dengan dasar keawamannya, kejahilannya, maka mudah-mudahan di negeri akhirat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana nanti di akhirat ketika dia melintas sirat? Nah, ini al-ilmu indallah. Berkaitan dengan hal ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui tentang hati para hamba keseluruhannya, Dan tentunya sekali lagi yakni bertingkat-tingkat para hamba
di dalam melintas sirat. Kemudian yang kedua, tentu mengenai bid'ah ini bermacam-macam. Ada bid'ah yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada pula bid'ah yang kecil, bid'ah yang sedang, bid'ah yang kecil. Ya, ada bid'ah yang besar yang dapat mengeluarkan pelaku dari Islam. Ada pula yang di bawahnya dan seterusnya. Maka sekali lagi, bid'ah tersebut bertingkat-tingkat. Bagi mereka yang mengerjakan bid'ah yang dapat mengeluarkannya dari Islam, tentu tidak akan dapat melintas sirat. Ya, golongan seperti ini akan langsung masuk ke dalam api neraka, wal iyadzubillah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang bid'ahnya besar namun tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka boleh jadi Allah masukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, dicuci terlebih dahulu di neraka, wal iyadzubillah, baru setelah itu dikeluarkan dari siksa api neraka. Apakah karena syafaat Nabi Muhammad SAW atau berkat syafaat-syafaat yang lainnya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi pertanyaan di sini, yakni apa makna dari istiqamah itu? Nah, ini sudah kita jelaskan berkaitan dengan hakikat dari istiqamah. Jadi kita simpulkan, yakni istiqamah adalah yakni berjalan di atas manhaj yang benar, manhaj Rasulullah dan para sahabat, metode beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik selama hidup di dunia ini. Kemudian cocok dalam beragama dengan contoh Rasulullah, atau berusaha untuk semakin mendekat dengan contoh Nabi dalam beragama, dan terus berbuat kebaikan-kebaikan dan amal-amal salih sampai akhir kehidupan. Sampai akhir kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi yang mulia di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu olehmu sampai tiba kepadamu al-yakin, yakni al-maut, yakni beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai ajal tiba, sampai datang kematian kepada kita dan kita tetap berada di atas agama yang benar, agama Islam yang lurus, agama Islamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya kira sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini kita akhiri, ya, dan mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan perjumpaan kita ini bermanfaat bagi kita, bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akhiri kajian kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.